Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Apriati Kalimatul Dia dengan NIM 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi farmakoepidemiologi. Nah, studi farmakoepidemiologi itu bisa dibagi menjadi eh, tiga. Yang pertama itu ada studi retrospektif, yang kedua ada studi prospektif, dan yang ketiga ada studi konkuren. Nah, studi retrospektif ini dilakukan dengan menganalisis data yang telah ada dari pasien yang telah menerima pengobatan. Nah, studi ini dapat membantu mengidentifikasi efek samping obat yang jarang terjadi dan memeriksa hubungan antara penggunaan obat dan hasil kesehatan. Selanjutnya yang kedua yaitu studi prospektif. Nah, studi prospektif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari pasien selama periode waktu tertentu. Nah, studi ini dapat membantu mengidentifikasi efek samping obat yang lebih umum terjadi dan memeriksa hubungan antara penggunaan obat dan hasil kesehatan. Dan yang terakhir yaitu studi konkuren. Studi konkuren ini dilakukan dengan membandingkan kelompok pasien yang menerima pengobatan yang berbeda. Nah, studi ini dapat membantu membandingkan efektivitas obat dan memeriksa hubungan antara penggunaan obat dan hasil kesehatan. Dan yang pertama di sini ada studi kasus retrospektif dengan judul interaksi obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan penyakit penyerta di Rumah Sakit Otonaha, Kota Gorontalo. Nah, desain penelitian yang digunakan ini adalah cross-sectional. Sebelumnya, berdasarkan hasil observasi data awal yang telah dilakukan, nah diperoleh data pada periode Januari hingga Agustus 2019. Rekapan 10 penyakit paling menonjol di RSUD Otonaha, Kota Gorontalo. Pasien diabetes mellitus menempati peringkat ke-7 untuk penyakit paling banyak diderita oleh pasien rawat inap. Nah, di RSUD Otonaha, Kota Gorontalo ini, pasien diabetes mellitus tipe 2 juga banyak memiliki penyakit penyerta. Seperti yang diketahui bahwa salah satu faktor risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2 karena adanya penyakit penyerta, contohnya hipertensi. Nah, beberapa penyakit penyerta yang ditemukan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di rumah sakit tersebut antara lain fever, hipokalemia, gout arthritis, serta dispepsia. Nah, hal ini mengharuskan pasien tersebut menerima terapi farmakologis dengan 2 obat atau lebih, sehingga adanya interaksi obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan penyakit penyerta sangat besar kemungkinan untuk terjadi. Nah, desain penelitian yang digunakan adalah uh, cross-sectional, yaitu pengumpulan data variabel untuk mendapatkan gambaran interaksi obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif, yaitu dengan melakukan penelusuran dokumen terdahulu, yaitu rekam medik pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan penyakit penyerta di RSUD Otonaha, Kota Gorontalo pada periode Januari hingga Desember 2019. Nah, dapat dilihat pada tabel hasil. Di situ berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa kejadian interaksi obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan penyakit penyerta di RSUD Otonaha Kota Gorontalo yaitu 92 interaksi yang terdiri dari interaksi minor sebanyak 43 pasien dengan persentase 47%, lalu interaksi moderat sebanyak 28 pasien dengan persentase 31%. Interaksi mayor sebanyak 4 pasien dengan presentasi 4% dan tidak ada interaksi sebanyak 17 pasien dengan presentasi 18%. Nah, interaksi obat dalam tingkat keparahan minor merupakan interaksi yang kemungkinan besar terjadi sehingga perlu dilakukan pemantauan dan tetap berhati-hati dalam meresepkan obat yang memiliki interaksi minor. Selain itu juga peran seorang farmasis atau apoteker sangat besar yaitu harus memberikan peringatan atau pengawasan terhadap pasien. Selain itu interaksi digolongkan dalam tingkat keparahan moderat jika terdapat bahaya potensial yang mungkin terjadi, sehingganya harus terus dimonitor secara ketat. Selanjutnya jika perlu sebaiknya
pasien ini diberikan obat lain atau alternatif untuk menghindari efek berbahaya yang berpotensi untuk terjadi. Dan yang paling membahayakan adalah tingkat keparahan mayor. Nah, sebuah interaksi termasuk ke dalam tingkat keparahan mayor jika terdapat probabilitas yang tinggi kejadian yang membahayakan pasien, termasuk kejadian yang menyangkut nyawa pasien dan yang mengakibatkan kerusakan permanen. Eh, Jadi, kesimpulan dari studi kasus yang ini adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang interaksi obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan penyakit penyerta di RSUD Otonaha, Kota Gorontalo, diketahui bahwa hasil level kemaknaan klinis pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan penyakit penyerta, yakni level kemaknaan klinis minor 47%, klinis moderat 31%, klinis mayor 4%, dan tidak ada interaksi 18%. Masuk ke yang kedua, yaitu studi kasus prospektif. Nah, di sini dengan judul perbedaan laju kecepatan terjadinya hipertensi menurut konsumsi natrium. Studi cohort prospektif di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, analisis dilakukan terhadap 2.561 responden yang berdasarkan hasil survei data dasar tidak mengalami hipertensi dan tidak pernah didiagnosis hipertensi. Terdiri dari 94 orang mengkonsumsi natrium tinggi dan 2.467 orang mengkonsumsi natrium rendah. Nah, data yang dianalisis adalah kondisi faktor resiko selama 4 tahun pengamatan, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2015, dan kejadian hipertensi yang muncul. Nah, sensor adalah kondisi responden yang tidak atau sebelum mengalami hipertensi pada waktu kejadian hipertensi ditetapkan. Nah, dalam 4 tahun pengamatan terhadap 2.651 orang dewasa, ditemukan 365 kejadian hipertensi. Hasil analisis menunjukkan laju kecepatan terjadinya hipertensi adalah 58/1000 orang per tahun. Nah, pada tabel 1 di sini, dapat dilihat bahwa kelompok yang mengkonsumsi natrium tinggi mempunyai laju kejadian lebih cepat dibandingkan kelompok yang mengkonsumsi natrium rendah. Dengan perbedaan kecepatan yang signifikan. Nah, konsumsi natrium tinggi ditemukan lebih mempercepat terjadinya hipertensi dengan beda hazard rate 80/1000 orang per tahun. Nah, pada gambaran fungsi hazard kejadian hipertensi menurut konsumsi natrium dapat dilihat dengan lebih jelas perbedaan tingginya kecepatan terjadinya hipertensi pada mereka yang mengkonsumsi natrium tinggi. Pada tabel 2, menurut faktor resiko perilaku, laju kecepatan terjadinya hipertensi pada kelompok yang mengkonsumsi natrium tinggi secara signifikan juga ditemukan selalu lebih cepat dibandingkan kelompok yang mengkonsumsi natrium rendah, kecuali pada mereka yang mengkonsumsi lemak rendah dan perokok berat. Nah, kesimpulannya dari studi kasus ini adalah konsumsi natrium tinggi lebih dari sama dengan 2000 mg per hari pada orang dewasa terbukti lebih mempercepat terjadinya hipertensi. Nah, kecepatan terjadinya hipertensi menurut konsumsi natrium juga dipengaruhi oleh tingginya konsumsi lemak dan gula. Nah, kurangnya konsumsi sayur, buah, dan aktivitas fisik, pertambahan usia, jenis kelamin, dan beratnya derajat perokok. Nah, prevalensi hipertensi di Indonesia akan semakin meningkat karena tingginya proporsi penduduk di Indonesia yang mengkonsumsi natrium tinggi. Yang terakhir yaitu studi kasus konkuren. Nah, di sini dengan judul pengaruh penggunaan obat antihipertensi terhadap tekanan darah dan proteinuria pada pasien preeklamsia berat di RSUP Dr. M. Jamil. Penggunaan antihipertensi dapat digunakan sebagai penata laksanaan preeklamsia berat. Nah, nifedipin merupakan lini pertama pengobatan preeklamsia berat.
Nah, penggunaan antihipertensi pada masa kehamilan bertujuan mencegah penyakit cerebrovaskular yang dapat mengancam nyawa ibu dan janin, mengingat angka kejadian preeklamsia yang cukup tinggi. Nah, dalam penelitian yang dilakukan Nurmainah di instalasi rawat inap RSUD Dr. Sudarso, Pontianak, penggunaan antihipertensi pada pasien preeklamsia berat yaitu penggunaan antihipertensi tunggal sebanyak 24,20% dan penggunaan kombinasi antihipertensi sebesar 75,81%. Pasien preeklamsia berat mengalami penurunan rata-rata tekanan darah sistolik atau diastolik sebesar 28,58 per 17,69 mmHg dan sebanyak 32,27% pasien mengalami penurunan proteinuria setelah pemberian antihipertensi. Nah, penggunaan obat antihipertensi pada subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 3 sebanyak 43,43% pasien mendapatkan antihipertensi tunggal. Sebanyak 44,74 pasien mendapat kombinasi dua obat antihipertensi dan 14,47% pasien mendapat kombinasi 3 obat antihipertensi. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan kombinasi 2 obat antihipertensi merupakan pengobatan preeklamsia berat yang paling banyak digunakan. Obat antihipertensi nifedipin dan metildopa dapat diberikan tunggal atau dalam kombinasi untuk mengobati preeklamsia berat. Metildopa termasuk dalam kelas 2 agonis sentral yang bekerja dengan mengurangi lonjakan norepinefrin pada reseptor otot polos dan menyebabkan vasodilatasi. Obat ini merupakan obat antihipertensi yang paling aman karena tidak menimbulkan efek samping pada ibu hamil atau janin. Nah, nifedipin termasuk dalam kelompok calcium channel blocker atau CCBS yang mencegah saluran kalsium dari pembukaan dan mencegah kalsium dari menyerang sel-sel otot dan pembuluh darah di jantung dan menyebabkan vasodilatasi. Furosemid termasuk dalam kelas diuretik. Furosemid diberikan bila pasien dengan preeklamsia mengalami edema karena obat ini dapat meningkatkan ekskresi urin dari tubuh. Natrium klorida dan air juga dikeluarkan dari urin. Ini mengurangi jumlah plasma dan cairan sel. Kondisi ini menyebabkan penurunan tekanan darah akibat curah jantung yang menurun. Penggunaan metildopa dan nifedipin merupakan kombinasi yang paling banyak digunakan. Untuk terapi kombinasi yang diinginkan ialah kombinasi 2 obat dengan aksi antihipertensi. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.